Kali ini kita akan belajar mengenai reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon atau senyawa karbon. Nah, reaksi yang akan dipelajari ini cukup banyak, kurang lebih ada sekitar 24 reaksi, jadi mungkin nanti akan saya bagi jadi beberapa video ya. Nah, reaksi pertama ini sebenarnya reaksi yang kita semua sudah tahu, reaksi yang bisa terjadi pada senyawa karbon. Itu adalah yang pertama adalah reaksi pembakaran. Nah, pembakaran seluruh senyawa karbon, kalau pembakarannya sempurna, itu selalu membutuhkan oksigen. Nah, reaksinya kalau terbakar sempurna nanti akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Nah, dalam persamaan ini berlaku seluruh hukum-hukum dasar kimia yang sudah pernah kita pelajari. Jadi berlaku hukum kekekalan massa, hukum perbandingan volume, hukum perbandingan mol, konsep mol berlaku di sini, dan juga berlaku yang satu lagi adalah hukum Avogadro-Gay-Lussac. Jadi perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Ini mudah aja. Jadi misalnya kalau diminta tuliskanlah reaksi pembakaran senyawa etanol misalnya. Nah, pembakaran etanol itu seperti apa? Kita ingat-ingat lagi, senyawa etanol ini adalah kelompok alkohol. Rumus umumnya CnH2n plus 2O. Jadi kalau etanol itu berarti C-nya 2, H-nya 2 kali 2 ditambah 2 berarti 6, O-nya 1. Pembakaran sempurna etanol pasti reaksinya seperti ini. Nah, kita tinggal menyetarakan persamaan reaksi ini supaya diperoleh reaksi yang memenuhi hukum dasar kimia. Nah, ini kalau kita setarakan begini reaksinya. Ini mudah, jadi asalkan kita tahu rumus molekulnya, kita pasti tahu reaksinya. Nah, reaksi berikutnya yang sudah pernah kita pelajari juga adalah reaksi substitusi. Nah, reaksi substitusi ini sebenarnya banyak jenisnya. Saya akan ingatkan dulu kita pernah belajar mengenai reaksi substitusi pada senyawa alkana. Biasanya yang dipakai untuk mensubstitusi atau menggantikan atom H dalam alkana itu harus unsur yang sangat reaktif. Contohnya di sini Cl2 ya di sini. Nah, nanti salah satu atom H dari alkana ini, kebetulan dari propana ini, nanti akan digantikan atau disubstitusi oleh atom klor. Nah, atom H yang mana yang akan disubstitusi? Kalau kita ingat lagi, ternyata atom H yang mudah disubstitusi adalah atom H dari karbon yang tetangganya paling banyak. Kalau kita lihat di sini, ini adalah atom karbon primer, ini atom karbon sekunder, yang ini atom karbon primer. Nah, atom H yang diganti itu biasanya adalah atom H dari atom karbon yang tetangganya paling banyak, yaitu atom karbon yang tengah ini, karena ini adalah atom karbon sekunder. Nah, nanti salah satu atom H-nya bisa digantikan oleh atom klor, sehingga nanti kita akan memperoleh hasil seperti ini. Nah, itu nggak masalah sih ya, H-nya mau yang atas atau yang bawah sama aja. Nah, tentu kita akan dapat sisa nanti di sana HCl. Nama senyawa yang terbentuk adalah ini, kalau kita lihat di nomor 2 ada gugus klor, jadi 2 kloropropana. Atau senyawa ini nama trivialnya adalah isopropil klorida. Nah, ini adalah reaksi substitusi pada alkana. Berikutnya kita akan membahas atau mengulang kembali mengenai reaksi adisi. Adisi itu asal katanya dari to add. Add itu artinya menambahkan. Nah, yang terjadi pada adisi biasanya adalah pemutusan ikatan rangkap dan akan ada atom yang ditambahkan ke dalam senyawa tersebut. Contoh misalnya kalau kita punya senyawa propena seperti ini. Nah, kalau propena diadisi dengan hidrogen, ini biasanya reaksinya disebut hidrogenasi atau penjenuhan. Nanti yang terjadi adalah ikatan rangkapnya akan terputus.
Kemudian nanti atom H-nya akan ditambahkan ke masing-masing C yang tadinya mempunyai ikatan rangkap. Seperti itu. Jadi nanti hasilnya adalah senyawa alkana atau senyawa yang jenuh. Ikatan rangkapnya putus, H-nya terikat di situ. Nah, seperti ini. Jadi kalau tadinya kita punya senyawa propena, maka setelah dijenuhkan atau dihidrogenasi, hasilnya adalah senyawa propana. Reaksi ini disebut juga penjenuhan, karena tadinya kita punya senyawa hidrokarbon tidak jenuh, di akhirnya kita jadi punya senyawa hidrokarbon jenuh. Nah, bagaimana kalau alkuna diadisi? Contoh misalnya kalau kita punya senyawa propuna. Kalau propuna diadisi, prosedurnya sebenarnya sama aja. Kalau adisinya menggunakan klor, biasanya reaksi ini disebutnya secara umum halogenasi atau klorinasi. Nah, nanti atom klornya akan terikat di atom C yang ikatan rangkapnya terputus. Ikatan rangkapnya putus dulu begini. Nah, nanti atom klornya terikat di sini. Jadi kalau kita semula punya senyawa propuna, maka di akhirnya kita nanti akan memiliki senyawa di nomor 1 dan 2 ada kloro. Jadi 1,2 dikloro. Kemudian di nomor 1 ada rangkap. Dan sekarang senyawanya menjadi senyawa alkena. Jadi seperti ini. Nah, mungkin nggak senyawa yang terbentuk kemudian diadisi lagi? Mungkin saja. Selama masih ada ikatan rangkap, adisi tetap bisa berlangsung. Nah, berikutnya kita masuk ke reaksi yang berikutnya, yaitu reaksi yang keempat. Saya lupa nomornya. Yang keempat, kita akan membahas mengenai reaksi, ini jenisnya substitusi juga, tapi ini lebih sering disebut reaksi alkohol dengan logam aktif. Reaksi ini adalah salah satu cara membedakan alkohol dengan eter. Ingat, alkohol dan eter itu saling berisomer gugus fungsi. Tapi walaupun saling berisomer, ternyata sifat fisiknya berbeda. Salah satu cara membedakannya, selain dari titik didih ya, kan titik didih alkohol pasti lebih tinggi daripada eter. Kita bisa juga melihat reaksi senyawa tersebut dengan logam aktif. Karena hanya alkohol yang bereaksi dengan logam aktif. Nah, reaksi alkohol dengan logam aktif itu biasanya logam yang energi ionisasinya kecil, contohnya golongan 1A, saya pakai contoh di sini natrium. Nah, reaksi ini akan menghasilkan gas hidrogen. Sisanya adalah, nanti anggap saja kalau hidrogen ini digantikan atau disubstitusi dengan natrium, maka hidrogennya akan keluar. Tapi kan di situ hidrogennya cuma 1 ya, sedangkan yang keluarnya 2. Kita kalikan 2 aja nih senyawanya. Maka kita akan memperoleh alkohol yang sudah tersubstitusi atom H-nya oleh natrium. Nah, ini nanti biasanya disebutnya adalah senyawa natrium alkoksida. Alkoksidanya ini nanti tergantung R-nya. Mengandung berapa atom karbon. Kalau 1 ya metoksida, kalau 2 etoksida, dan seterusnya. Nah, ini adalah reaksi antara alkohol dengan logam aktif. Reaksi ini akan menghasilkan gas hidrogen dan natrium alkoksida. Saya beri contoh ya, misalnya kita punya propanol atau 1 propanol ya. Ini adalah senyawa propanol, 1 propanol lebih tepatnya. Nah, kalau direaksikan dengan natrium, koefisiennya memang harus 2:2:2:1. Nanti hasilnya adalah seperti ini, hasil substitusinya. Kita akan dapat senyawa natrium propoksida dan gas hidrogen. Reaksinya seperti ini. Jadi kita tadinya punya 1 propanol, kemudian nanti hasil reaksi dengan natriumnya adalah natrium propoksida.
Nah, ini adalah reaksi alkohol dengan logam aktif. Ini dipakai untuk membedakan alkohol dan eter. Kenapa? Karena hanya alkohol yang bereaksi dengan logam aktif. Seandainya kita punya eter, dia tidak akan bereaksi dengan logam aktif. Seperti ini. Nah, jenisnya reaksi ini termasuk ke dalam reaksi substitusi atau penggantian. Berikutnya, kita akan melihat reaksi dehidrasi alkohol. Jadi ternyata alkohol itu bisa dikeluarkan airnya. Caranya adalah dengan menggunakan senyawa yang biasanya mudah menarik air atau higroskopis. Biasanya senyawa H2SO4 yang digunakan untuk ini. Nah, dehidrasi alkohol dia tergolong reaksi eliminasi. Nah, dehidrasi alkohol ini bisa jadi terjadi pada suhu rendah dan bisa jadi terjadi pada suhu tinggi dengan bantuan H2SO4. Suhu rendah yang dimaksud di sini adalah 130 derajat Celcius. Sedangkan kalau pada suhu tinggi biasanya ini terjadi pada suhu 180 derajat Celcius. Nah, dehidrasi alkohol pada suhu rendah ini akan menghasilkan senyawa eter dan tentu akan mengeliminasikan air dengan perbandingan koefisien 2:1:1. Sedangkan pada suhu tinggi, dehidrasi alkohol akan menghasilkan senyawa alkena. Tentu akan melepaskan atau mengeliminasikan air. Sebagai contoh, kita lihat reaksi dehidrasi etanol. Etanol, alkohol dengan jumlah atom karbon 2. Nah, kalau didehidrasi pada suhu rendah, setiap 2 molekul alkohol akan menghasilkan 1 molekul eter. Nah, alkohol yang seperti itu akan saya tuliskan seperti ini karena akan sama saja ini. Artinya ada 2 alkoholnya. Nah, saya mau menunjukkan air yang akan dilepaskannya itu asalnya dari sini. Nah, terlihat ya itu H2O. H2O-nya tereliminasikan. Nah, kemudian sisanya kita akan memperoleh eter. Nah, jadi kalau kita punya etanol, jika didehidrasi pada suhu rendah, kita akan memperoleh senyawa dietil eter. Itu nama trivial ya, nama IUPAC-nya. Kalau mau ini namanya adalah etoksietana. Nah, etanol ini kalau mau dituliskan juga nama trivialnya adalah etil alkohol. Nah, ini contoh dehidrasi alkohol pada suhu rendah. Kalau suhunya tinggi bagaimana? Nah, kalau suhunya tinggi, saya akan tuliskan etanol dalam bentuk seperti ini. Begini. Kalau didehidrasi pada suhu tinggi atau 180 derajat Celcius, maka sama di sini juga akan dieliminasikan air. Nah, dari mana airnya? Airnya itu ternyata berasal dari gugus OH dan salah satu atom H. Nah, atom C yang di tengah ini kan sudah menyumbangkan OH, berarti H-nya harus berasal dari atom yang sebelahnya. Atau di sini kita bisa terapkan juga kalau masih ingat aturan anti-Markovnikov. Jadi atom karbon yang jumlah H-nya lebih sedikit itu nanti adalah atom karbon yang akan diambil H-nya. Tapi tidak boleh atom karbon yang sudah menyumbang gugus OH ya tentu. Jadi nanti airnya itu berasal dari sini. Nah, sisanya kita akan memperoleh di sini ada sisa CH2 dan CH2. Nah, di sini terbentuk ikatan rangkap. Sehingga yang tadinya kita punya etanol, setelah didehidrasi kita akan memperoleh etena atau senyawa kelompok alkena. Oke.
Ini yang sudah kita pelajari tadi, ada reaksi pembakaran seluruh senyawa karbon, pembakarannya menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian ada reaksi substitusi, ada reaksi adisi, pemutusan ikatan rangkap, ada reaksi alkohol dengan logam aktif, kemudian ada reaksi dehidrasi alkohol suhu rendah dan suhu tinggi. Oh ya, speaking of substitusi, ada satu yang belum dikasih contoh nih yang kelupaan. Pada reaksi, adisi. Pada reaksi adisi ada juga adisi kalau kalian ingat reaksi adisi asam halida. Di sini berlaku aturan Markov-Nikov. Jadi kalau yang mau diadisikannya dua atom yang berbeda, ingat ada aturan Markov-Nikov. Atom karbon yang kaya H nanti akan memperoleh H, jadi H-nya akan terikat di atom karbon paling kiri, sedangkan atom klornya akan terikat di atom karbon yang di tengah atau yang lebih miskin H. Jadi nanti kita akan dapat hasil di sini senyawa seperti ini. Nah, klornya jadi terikat di atom karbon yang tengah. Ini namanya tadinya 1 propena atau propena saja boleh. Nah, setelah diadisi dengan HCl nanti hasilnya jadi senyawa 2 kloropropana. Oke. Ini 5 reaksi yang pertama dulu, nanti kita lanjutkan.